Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas besar saya untuk menjalani UAS dari kewirausahaan pertama, yaitu tugas membuat produk. Lalu di sini ada pitch deck yang akan saya presentasikan, yaitu tentang Mushroom Kitchen Organic Snack, yaitu adalah snack jamur crispy yang sehat, tanpa pengawet, dan juga murah. Di sini saya bekerja sama dengan 3 rekan teman saya yang dari universitas lain, yaitu di sini anggotanya ada saya selaku team leader, yaitu Fani Sucipradita, lalu ada teman saya Ida Dwi Purwati sebagai accounting, lalu ada Aulia Dilani sebagai marketing, lalu ada Alifa Ines Devanti sebagai produksi. Lalu di sini ada dosen saya yang bernama Bapak Reno Raymond Okto Zulfikar selaku dosen kewirausahaan 1. Problems. Masalah yang dihadapi dalam bisnis ini adalah yang pertama, kurangnya pengetahuan orang luas akan kelezatan dari keripik jamur organik. Yang kedua, produk kami belum banyak yang mengetahuinya. Yang ketiga, luas pasar belum terlalu besar. Lalu di sini ada solution, yaitu yang pertama, kami akan memulai menyebarluaskan produk kami ke pasaran agar diketahui oleh konsumen. Yang kedua, memberikan sampel produk kepada calon konsumen untuk merasakan kualitas dan rasa dari produk yang kami jual. Yang ketiga, melakukan survei pasar dan konsumen agar kami dapat memilih strategi pemasaran yang tepat dan akurat. Lalu selanjutnya ada target customer, yaitu yang pertama remaja, yang kedua orang dewasa, dan yang ketiga adalah anak-anak. Kami akan meratakan penjualan ke setiap usia, dan juga kami akan membuat produk kami dicintai oleh konsumen. Lalu selanjutnya ada market sizing. Yang pertama adalah PAM. Jumlah penduduk di Indonesia adalah 267,7 juta jiwa. Yang kedua adalah SAM. Jumlah penduduk Indonesia yang menyukai jamur adalah 10.000 jiwa. Lalu yang ketiga adalah SOM. Jumlah masyarakat Indonesia yang rutin mengkonsumsi jamur adalah 5.000 jiwa. Selanjutnya ada kompetitor dan positioning, yaitu yang pertama keripik Maici, yang kedua adalah Lice, yang ketiga adalah Pringles, dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah monetization atau business model. Yang pertama adalah key partners. Yang pertama, saya bekerja sama dengan petani jamur. Lalu kedua, pembuat kemasan. Lalu yang ketiga adalah e-shopping atau e-commerce. Lalu yang kedua ada key activities. Yang pertama, membeli bahan baku. Yang kedua, membuat produk. Yang ketiga, mengemas produk. Yang keempat, menjual produk. Dan yang kelima adalah mengantarkan produk. Lalu selanjutnya ada key resources. Yang pertama adalah alat pemotong jamur. Yang kedua, alat menggoreng jamur. Yang ketiga adalah mesin pengemasan. Yang keempat adalah alat transportasi delivery. Lalu selanjutnya ada value proposition. Yang pertama adalah produknya organik, yang kedua sehat, yang ketiga enak, dan yang keempat adalah ramah lingkungan. Lalu selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama, hubungan akan selalu kami jaga. Yang kedua, memberi pelayanan ekstra untuk customers. Lalu yang ketiga, memberikan kualitas produk yang tidak mengecewakan. Lalu di sini ada customer segment. Yang pertama adalah anak-anak, yang kedua adalah remaja, yang ketiga adalah orang dewasa. Lalu selanjutnya adalah channels. Yang pertama toko, yang kedua e-shopping, yang ketiga adalah delivery. Lalu selanjutnya adalah cost structure. Yang pertama, harga bahan produk relatif murah. Yang kedua ada harga untuk variasi rasa. Yang ketiga, biaya karyawan. Yang keempat, ada biaya kemasan. Yang kelima adalah biaya pesan antar. Yang keenam adalah biaya sewa toko. Lalu selanjutnya ada revenue streams. Yang pertama adalah menjual secara massal produk kami. Yang kedua, melakukan berbagai promosi. Yang ketiga, menerapkan strategi pemasaran yang tepat. Lalu selanjutnya adalah milestones, yaitu future roadmap. Step pertama yaitu membuat produk kami lebih unggul daripada produk yang lain. Yang kedua adalah melakukan promosi ke seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga adalah mempertahankan keloyalan konsumen kami agar tidak beralih. Yang keempat adalah menjadi produk unggul dan tersebar di nasional.
Lalu selanjutnya ada funding needs dan allocation, yaitu yang pertama allocationnya yang pertama adalah marketing sejumlah 1 juta rupiah, yang kedua modal kerja yaitu 1.500.000, yang ketiga ada recruitment sebesar 3 juta rupiah, lalu yang keempat ada investasi yang sebesar 3.400.000, lalu jumlah total keseluruhannya adalah 8.900.000 rupiah. Lalu selanjutnya ada marketing and customer acquisition. Yang pertama adalah untuk konsumen kami memastikan bahwa bahan yang digunakan pada produk kami adalah bahan organik, sehat, dan tidak berpengawet. Yang kedua adalah barang akan dikirimkan dalam keadaan sempurna tanpa ada kecacatan ataupun kerusakan. Lalu yang ketiga adalah kami memberikan loyalty untuk pelanggan atau customer tetap kami, sebuah potongan setiap pembeliannya sebesar 10%, dan untuk customer lama adalah sebesar 15%. Lalu yang terakhir ada kontak details yang Anda bisa hubungi jika Anda ingin memesan ataupun mengorder layanan delivery ataupun ingin melihat katalog kami, bisa hubungi alamat kami ada di Jalan Kemanduran 8, Jakarta Selatan. Lalu nomor teleponnya ada di 0857 7856 5676. Selanjutnya ada email address yaitu mushroom22@gmail.com. Lalu selanjutnya ada website di www.mushroomkitchen.com. Terima kasih banyak telah menonton presentasi saya. Saya ucapkan mohon maaf jika ada kekurangan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.